Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih buat ibu-ibu karena sudah menyempatkan waktunya dan selamat datang. Kemudian mungkin untuk menghilangkan kejenuhan kita, saya ada permainan ice breaking. Jadi mungkin diharapkan untuk berdiri semua. Oke, permainan ini namanya itu gaya penguin. Jadi ikuti gerakan saya ibu-ibu ya. Iya. Oke ibu-ibu, bagaimana ibu? Mungkin sudah hilang rasa ngantuknya mungkin dengan gerakan tadi? Sudah. Oke. Selanjutnya saya akan mereview materi yang sebelumnya ya ibu-ibu. Materi yang sebelumnya itu tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Untuk mencegah terhambatnya pertumbuhan anak, kita harus menghindarkan anak dari sejumlah penyakit, terutama diare, kecacingan, dan adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Indikator keberhasilannya itu diharapkan peserta mampu menjelaskan pengertian hak-hak anak, kemudian menjelaskan klaster hak anak, kemudian selanjutnya menjelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, kemudian menjelaskan jenis contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah. Kemudian melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktikkan cara pencegahan penanganan kekerasan, perlakuan salah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, memahami pengertian anak istimewa, kemudian mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Adapun pengertian anak dan batasan usia anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor. Jadi ibu-ibu, saya akan menjelaskan pengertian anak. Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kemudian hak-hak anak itu, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Kemudian untuk hak anak itu dapat diartikan itu sebagai hak melekat atau asasi pada diri anak. Kemudian pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Kemudian jika tidak dipenuhi maka itu termasuk pelanggaran hak. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi, itu akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian orang tua tidak mampu, maka negara harus mengambil alih. Jadi ibu-ibu, saya ingin tanya kepada ibu-ibu semua, kira-kira apa saja hak-hak anak? Jadi mungkin kalau bisa ibu-ibu menulisnya di kertas pleno, kemudian nanti kita akan bermain pengelompokan gambar klaster hak anak. Matriksnya itu hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan anak. Jadi ibu-ibu, dari pengelompokan gambar klaster hak anak tadi, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimanakah cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak. Mungkin Ibu Asrifah mungkin bisa menjelaskan kira-kira seperti apa caranya. Salah satunya memberikan kesempatan bagi anak untuk berkreasi.
Terus kalau Ibu Kia mungkin? Salah satunya memberikan pendidikan yang layak untuk anak, untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Kalau Ibu Salma mungkin seperti apa pendapatnya Ibu? Bagaimana cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak? Misalnya seperti apa Ibu? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Oke. Terima kasih atas jawaban ibu-ibu dan semua jawaban ibu-ibu itu sudah tepat. Jadi saya dapat simpulkan bahwa cara yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anak itu pertama itu bermain, kemudian yang kedua itu berkreasi, kemudian berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, kemudian bebas beribadah sesuai agamanya, kemudian itu bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, diberikan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, diberikan informasi, standar kesehatan paling tinggi, serta standar hidup yang layak. Kemudian untuk terkait dengan perlindungan itu dia pribadi dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi, dilindungi dari siksaan fisik dan non-fisik, dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau trafficking, dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan, kemudian dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil, kemudian dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, kemudian khusus dalam situasi genting atau darurat, khusus sebagai pengungsi atau orang yang terusir, tergusur, kemudian jika mengalami konflik hukum, dan khusus dalam bentuk konflik bersenjata atau konflik sosial. Jadi yang saya jelaskan tadi itu merupakan hak-hak anak dan serta terkait dengan perlindungan anak. Jadi dari pertemuan kita kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi karena hak anak itu merupakan kebutuhan anak baik fisik, psikis maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua atau orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa. Kemudian jika orang tua atau orang dewasa tidak melaksanakan kewajibannya, berarti sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak, maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut, misalnya ditempatkan di panti sosial. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada sesi kali ini yaitu 1. Setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Kemudian cara mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan kekerasan. Kemudian kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku bahkan orang terdekat. Yang keempat itu orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Kemudian pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT, RW, atau polisi setempat. Kemudian menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA, P2TP2A, PPA, atau hotline polisi, KPAI, dan pengaduan KPP dan PA. Jadi saya akan memberikan PR untuk ibu-ibu, nanti menyampaikan hasil pembelajaran kepada keluarga dan lingkungan tetangga, kemudian itu mengerjakan pekerjaan rumah yang ada dalam buku pintar yang ibu-ibu pegang di halaman 31. Ibu-ibu saya harapkan karena kita itu sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi anak. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sesi 12 yaitu tentang penelantaran dan eksploitasi.
Jadi mungkin itu saja ibu-ibu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.